Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Syekh Yusuf, Prodi Ilmu Komunikasi di Humas Mesin. Di sini saya akan membahas beberapa jurnal yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang pertama, saya menggunakan metode studi kasus dengan judul Persepsi Kualitas Layanan Museum sebagai Sarana Edukasi Masyarakat. Sedangkan untuk masalah penelitiannya, di sini persepsi kualitas pelayanan wisatawan di Museum Gunung Api Merapi Yogyakarta dan fasilitas yang tersedia di museum. Untuk jenis penelitiannya, di sini menggunakan metode deskriptif, dan untuk menggunakan metode pengumpulan datanya, di sini menggunakan berdasarkan fakta dengan menggunakan responden mengisi kuesioner sendiri yang disebar kepada 125 orang responden di Museum Gunung Api Merapi. Sedangkan menganalisis teksnya, di sini museum bukan saja menjadi tempat yang menyediakan barang-barang bersejarah, namun banyak faktor yang harus diperhatikan agar menjaga kualitas dan pelayanan sebuah museum, seperti yang terdapat pada Museum Gunung Api Merapi. Dengan standar kualitas yang selalu dijaga, segala upaya dilakukan untuk mempertahankan hal tersebut, yaitu dengan mengadakan survei yang dilakukan langsung kepada pengunjung agar dapat mendapatkan respon secara langsung baik dalam hal kenyamanan, pelayanan, dan kualitas Museum Gunung Api Merapi tersebut. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan memberikan kuesioner kepada pengunjung Museum Gunung Api Merapi yang bertujuan untuk memberikan persepsi atas pelayanan yang baru saja dirasakan oleh pengunjung. Dan dari studi kasus ini mendapatkan hasil penelitian di mana persepsi wisatawan terhadap responsif merupakan penilaian wisatawan terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Terdapat 5 aspek terkait penilaian oleh wisatawan, yaitu kesempatan dalam menjawab pertanyaan 3,48 ketepatan dalam menjawab pertanyaan dan 3,44 kecepatan dalam menanggapi keluhan wisatawan, 3,47 ketepatan dalam menanggapi keluhan wisatawan, 3,42 dan kemauan atas persediaan dalam membantu wisatawan, 3,7 secara garis besar di responsif dinilai sudah cukup baik 3,52%. Yang kedua, menggunakan studi kasus fenomenologi dengan judul Kebahagiaan Guru di Papua. Masalah penelitian di dalam jurnal ini hanya sedikit orang yang mau hidup dalam dunia yang serba terbatas. Namun, tidak bagi para guru-guru yang mendidik para pelajar di daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Hal ini tetap mereka jalani penuh dengan semangat dan dedikasi untuk terus mendidik para anak-anak bangsa memperoleh pendidikan yang wajar dan berkualitas. Untuk jenis penelitian ini menggunakan mengkaji dan menganalisis secara mendalam nilai-nilai kebahagiaan serta mengeksplorasi karakter positif yang diwujudkan dalam proses belajar mengajar di pedalaman Papua. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan kualitatif. Untuk menganalisis teksnya, peran seorang guru untuk mencapai dan menjalankan tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa dengan cara memberikan pembelajaran sebagai kepedalaman Papua agar seluruh anak bangsa Indonesia memiliki standar pendidikan yang sama. Dalam hal ini, kendala yang terjadi di lapangan membuat para guru harus berjuang dengan sekuat tenaga dan dibantu oleh masyarakat sekitar untuk saling bantu-membantu menjalankan tugas, memberikan pendidikan yang sama kepada seluruh siswi-siswi Indonesia. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, di sini menggunakan pengumpulan data dengan metode wawancara, di mana dialog langsung dengan sumber data yang dilakukan secara terstruktur, di mana partisipan mendapatkan kebebasan mengeluarkan pikiran, pandangan, perasaan secara natural. Untuk hasil penelitian dari jurnal ini sendiri, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang berkaitan dengan kebahagiaan guru dalam melaksanakan tugas di pedalaman Papua. Dalam menguraikan hasil penelitian mengawali dengan menyajikan profil ringkas masing-masing partisipan dan tema-tema utama yang muncul dalam analisis data. Yang ketiga, menggunakan studi etnografi dengan judul Perilaku Sosial Anak di Pulau Sebesi, Lampung. Masalah penelitiannya sendiri, penelitian ini mendeskripsikan perilaku sosial anak usia dini di Pulau Sebesi, Lampung Selatan pada tahun 2018. Metode pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi foto, dan dokumentasi tertulis.
Untuk jenis penelitiannya sendiri menggunakan metode kualitatif. Menganalisis teks berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat kegiatan atau tradisi yang dilakukan masyarakat Pulau Sebesi dapat mengembangkan perilaku sosial anak usia dini sehingga diterima di lingkungan sosialnya. Beberapa kegiatan atau tradisi menunjukkan bahwa kegiatan bersama-sama dilakukan masyarakat di Pulau Sebesi. Di antaranya yaitu bacakan, ngelok, sake sambayan, pejunjongan, dan kegiatan bersama-sama yang dilakukan di lingkungan PAUD. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, gambaran perilaku sosial anak di Pulau Sebesi didefinisikan sebagai perilaku yang terbentuk pada anak usia dini yang mencerminkan perilaku sosial di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Perilaku sosial juga terlihat pada anak usia dini, yaitu pada kehidupan sehari-harinya. Anak-anak mau membaur dalam kegiatan atau bermain bersama tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, dan usia anak. Menghargai orang lain, berbagi dengan orang lain, bersikap kooperatif dengan teman, serta mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya di Pulau Sebesi. Untuk teknik pengumpulan datanya, melalui observasi, wawancara, dokumentasi foto, dan dokumentasi tertulis. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama, perilaku sosial anak usia dini di Pulau Sebesi terbentuk dalam tradisi kegiatan bersama yang diikuti oleh anak usia dini. Yang kedua, proses pembentukan perilaku sosial pada anak usia dini melalui keterlibatan langsung anak-anak dengan mengikuti tradisi kegiatan bersama. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat melalui semua partisipasi warga dan masyarakat dalam memberikan contoh langsung melalui kegiatan tradisional. Yang keempat, di sini saya menggunakan metode semiotika dengan judul metode penelitian komunikasi. Untuk masalah penelitiannya sendiri, mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda, di mana persepsi dan pandangan tentang realitas dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda yang merefleksikan realitas yang ada. Untuk jenis penelitiannya, studi kajian literer mengenai tanda pada kajian semiotika yang dilakukan pada bulan Januari 2013. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, analisis semiotika berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Karena sistem tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada penggunaan tanda tersebut. Pemikiran penggunaan tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial di mana pengguna tanda tersebut berada. Untuk teknik menganalisis teksnya, semiotika merupakan salah satu metode penelitian komunikasi yang paling interpretif dalam menganalisis teks, dan keberhasilan maupun kegagalannya sebagai sebuah metode bersandar pada beberapa baik penelitian maupun mengartikulasikan kasus yang mereka kaji. Tradisi semiotika terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan beda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Penelitian tanda-tanda tidak hanya memberikan cara untuk melihat komunikasi, tetapi memiliki pengaruh yang kuat hampir pada semua perspektif teori komunikasi. Konsep dasar yang menyatakan tradisi semiotika, tanda yang didefinisikan sebagai stimulus, menandakan adanya api. Yang kedua, simbol yang biasanya menandakan tanda yang kompleks dengan banyak arti, termasuk arti yang sangat khusus. Beberapa ahli memberikan perbedaan yang kuat antara tanda dan simbol. Tanda dalam realitasnya memiliki referensi yang jelas terhadap sesuatu, sedangkan simbol tidak. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, analisis semiotika berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Karena sistem tanda sifatnya amat konstruktual dan bergantung pada pengumpulan tanda tersebut. Untuk hasil penelitiannya sendiri, memberikan jalan atau cara dalam mempelajari komunikasi, tetapi juga memiliki efek besar pada hampir setiap aspek ataupun perspektif yang digunakan dalam teori komunikasi. Yang kelima ada framing dengan judul jurnal, media politik dan kekuasaan.
Masalah penelitiannya sendiri, media pada era globalisasi dan kemajuan teknologi sekarang ini memiliki peranan penting dalam kesuksesan dan berhasilkan suatu tujuan politik yang ditetapkan. Sebagai saluran penyampaian pesan, media khususnya televisi menjadi alat yang paling ampuh untuk mempengaruhi, meyakinkan, bahkan membentuk suatu opini di publik terkait isi-isi berita yang disajikan secara audio ataupun visual. Untuk jenis penelitiannya sendiri, tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk metode pengumpulan datanya, teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis framing. Dalam hal ini, analisis framing dirasa mampu untuk mencari tahu nih bagaimana TV One dan Metro TV melakukan pembingkaian berita hasil pemilihan presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Untuk menganalisis teksnya sendiri, nilai keberimbangan dan kenetralisan berita dan instruksi media telah hilang pada pemberitaan program tayangan yang mengupas tentang hasil pemilu 2014 pada tanggal 9 Juli 2014 dengan judul Acara Presiden Pilihan Rakyat yang ditayangkan oleh TV One dan Presiden Pilihan Kita yang ditayangkan oleh Metro TV. Persaingan industri media hari ini ternyata bukan hanya pada ranah bisnis saja, tetapi sudah merembet pada wilayah politis. Hal ini terjadi karena keterlibatan para pemilik media dalam persaingan politik hari ini. Untuk teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan penulis berdasarkan keputusan analisis dan pengkajian. Untuk hasil penelitiannya sendiri, nilai keberimbangan dan kenetralisan berita dan institusi media telah hilang pada pemberitaan program tayangan yang mengupas tentang hasil pemilu 2014 dengan judul Acara Presiden Pilihan Rakyat dan Presiden Pemilihan Kita. Persaingan industri media hari ini ternyata bukan hanya pada ranah bisnis saja, tetapi sudah merembet pada wilayah politis. Hal ini terjadi karena keterlibatan para pemilik media dalam persaingan politik hari ini. Secara umum, media massa tidak hanya terindikasi sebagai partisan, tapi juga gagal menjalankan perannya pada pemilu kemarin. Yang keenam, menggunakan analisis wacana kritis dengan judul Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka. Masalah penelitiannya sendiri, surat-surat kabar cenderung memberikan gambaran yang kekeliruan kekerasan yang mungkin membuat wanita berada dalam aib. Media menggambarkan wanita sebagai objek fantasi seksual, pelecehan, dan kekerasan. Masalahnya adalah bagaimana media menyajikan kekerasan dalam berita mereka. Untuk jenis penelitiannya sendiri, tipe penelitian yang dipakai yaitu deskriptif, kualitatif dengan perspektif kritis. Untuk metode pengumpulan datanya, tipe penelitian yang dipakai yaitu deskriptif, kualitatif dengan perspektif kritis. Dan untuk menganalisis teksnya, secara tekstual, teks-teks berita tentang kasus kekerasan terhadap wanita di atas menunjukkan bias gender. Hal ini dapat terlihat dari pilihan-pilihan kata yang dipakai jurnalis seperti dipaksa, digilir, digarap, ikut nimbrung, mengerjai korban, tergiur, mendapatkan jatah, mengerjai korban, gadis berparas ayu, dihajar hingga babak belur, dipukuli menggunakan tangan kosong, tutur cias bersetubuh bahenol, ukuran berat 36B, seolah tidak percaya kalau harus mendekam di jeruji besi lantaran berurusan dengan seorang pekerja seks komersial, PSK. Kata-kata dalam news di atas terlihat dapat menarik perhatian khalayak, sebab mengikuti sudut pandang dan selera Yulianto, Budi Setiawan analisis wacana kritis pemberitaan kekerasan berbasis gender. Berdasarkan pengakuan para informal, Suara Merdeka juga tidak fair. Di satu sisi, pemberitaan tentang korban kekerasan di blow up dan direvitalisasi, sementara adanya fakta pelaku kekerasan yang berasal dari tokoh agama terkesan ditutupi dan tidak dianggap oleh jajaran redaksi media. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, teknis analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah Critical Discourse Analysis Normal Fairclough. Fairclough menyatakan proses analisis teks ini sebagai micro-level discourse
practice sebagai mesolver dan proses analisis societal practitioner sebagai macrolab. Fair College memuaskan perhatian wacana pada bahasa. Untuk hasil penelitiannya sendiri, untuk memahami konstruksi teks pemberitaan kekerasan berbasis gender, maka dilakukan analisis teks terhadap 7 berita. Adapun 7 berita itu terdiri dari 1 berita untuk kasus kekerasan dalam pacaran, 1 berita kasus pelecehan seksual, kemudian pemerkosaan, 1 berita kasus kekerasan dalam rumah tangga, 1 berita kasus eksploitasi terhadap prostitusi wanita, 1 berita kasus kekerasan terhadap buruh migran wanita, dan juga 1 berita kasus traffic checking. Sekian hasil penelitian saya dalam metode kualitatif dengan 6 jurnal. Terima kasih.